Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fina ila quwwatik, min dhullina wa inkisarina ila izzatika wa qahrik. Wa na'udzu bika an naqula zura aw nabsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Tsumma amma ba'du. Yang tiang hormati segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan kita semua senantiasa di bawah naungan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh pagi Jumat ini pada Sayyidul Ayyam kita diberikan izin kembali untuk berjumpa dalam maidah, dalam sajian ilmu-ilmu yang dikumpulkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Masih dalam kitab Adabin Nikah, penjelasan tentang adab-adab dalam pernikahan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah habis alhamdulillah membahas tentang bagian pertama, yaitu kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pihak suami, pihak laki-laki di dalam rumah tangga. Apa kewajiban suami dan apa hak-hak istri. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas, dan sekarang kita lanjut pada al-qismus tsani min hadzal bab, bagian kedua daripada bab ini, yaitu setelah berlangsungnya rumah tangga. Karena bab pertama itu adalah persiapan untuk memasuki rumah tangga. Nah, sekarang rumah tangga sudah ada, akad sudah selesai, ijab qabul. Nah, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para suami. Ada 12 disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan kita masih ingat, yang terutama yang bapak-bapak. Dan sekarang beliau akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu hak-hak suami, dalam artian berarti kewajiban-kewajiban para istri kepada suaminya. Langsung kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa ulumi jami' masyayikhina fid dharaini amin. Wal qawlu syafi fihi, kata Imam Al-Ghazali secara ringkas apa kewajiban istri pada suaminya. Nah, cukup beliau menggambarkan bahwasanya annan nikah nau'u riqqin. Bahwasanya nikah itu walaupun tidak sama, apalagi kita di zaman sekarang orang-orang banyak aktivis-aktivis gender istilahnya, tidak suka kalau ada kesenjangan-kesenjangan yang membedakan antara laki-laki lebih hebat daripada perempuan ya. Tapi di sini ya memang seperti itu, bagusnya kita bahasakan para ibu-ibu bahwasanya nikah itu semacam perbudakan. Wahiyya raqiqatun lahu, dan istri-istri itu adalah bayangannya, gambarannya adalah budak bagi suaminya. Fa'alaiha ta'atuz zauj mutlaqan fi kulli ma talaba minha fi nafsiha mimma la ma'siyata fihi. Oleh karena itu, kalau sudah digambarkan bahwasanya pernikahan itu semacam perbudakan, kemudian istri itu bagaikan budak. Ini perumpamaan ya, mungkin tidak terima kalau dikatakan sebagai budak, seakan-akan sebagai budak. Maka bagaimana?
maka sudah wajib bagi istri untuk mentaati secara mutlak apapun yang diminta, apapun tuntutan suaminya kepada dia, selama itu bukan maksiat. Karena kaidahnya la ta'ata fi maksiatil la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk walaupun itu orang tua. Ketika orang tua itu kita wajib taati, tapi kaidahnya adalah tidak ada ketaatan pada makhluk apabila itu adalah maksiat kepada sang khaliq. Begitupun juga suami. Nah, jadi selama itu bukan maksiat, maka wajib hukumnya untuk ditaati, dipatuhi suaminya. Wa qad warada fi ta'zimi haqqi az-zawj 'alaiha akhbarun katsirah. Imam Al-Ghazali tidak sembarangan mengatakan ini karena memang beliau melihat banyak sekali hadis-hadis yang mendukung statement pernyataan beliau. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya besarnya hak para suami dari istrinya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Siapapun perempuan yang mati, apabila istrinya yang mati duluan daripada suaminya, dan suaminya ketika kondisi istrinya mati, maka dia dalam keadaan ridha, maka sudah pasti istri tersebut masuk surga. Nah, jadi usahakan sebelum mati itu usahakan sudah mendapatkan ridho suami, ya. Kalau ada salah-salah cepat minta diridhokan, cepat minta dimaafkan. Karena apabila mati dalam keadaan suami tidak ridho, nah berat. Nah, selama itu bukan maksiat lagi, ya. Selama itu kalau suaminya memang maksiat, tidak suka dengan istrinya yang taat kepada Allah, yaitu di luar lain pembahasan. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin wa ahada ila imraati alla tanzil minal uluwi ila sufl. Dan dahulu di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki sebagai suami. Dia pergi musafir. Kemudian dia berpesan kepada istrinya, kamu jangan turun, ya. Misalnya mungkin rumahnya di dataran tinggi, Sembalun misalnya. Kemudian keluarga dia asalnya katakanlah Kembang Terang. Sedangkan dia nikah ke Sembalun ikut suaminya. Nah, beliau berpesan, selama saya musafir kamu jangan, ya boleh di kawasan-kawasan sini tapi jangan sampai turun. Apapun keperluannya. Maka Abu Hafiz Sufl, dan ayahnya berada di bawah. Fama ridha, maka bapaknya sakit, bapak si perempuan. Fa arsalatil mar'atu ila Rasulillah SAW tasta'dzin fi nuzul ila abiha. Karena suaminya musafir jauh, maka diutuslah mungkin anaknya pergi ke Rasulullah. Coba sampaikan pada Rasulullah ini keadaan kita, saya dipesan oleh suami saya tidak boleh keluar, sedangkan ini kakek kamu sakit, ayah saya sendiri sakit. Nah, bagaimana ini? Apakah saya boleh di sini ada keringanan walaupun sudah berjanji kepada suami untuk tidak keluar? Nah, pergilah ditanya Rasulullah SAW bagaimana. Maka Rasulullah SAW bersabda, ati'i zaujaki. Apakah kamu akan menjenguk ayahmu keluar dari rumah, ataukah kamu akan mentaati istrimu? Nah, itu ketika dihadapi pada dua pilihan tersebut, taatilah suamimu. Famata, karena sakit keras, maka matilah ayahnya. Fasta'marathu, maka lagi diutus lagi orang-orang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh keluar rumah untuk menghadiri duka di rumah ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ati'i zaujaki, taatilah suamimu untuk tidak boleh keluar. Nah, ini bayangkan, ya, ketika ayahnya sendiri. Fadufina abuha fa arsala Rasulullah SAW ilaiha yukhbiruha anna Allah Ta'ala qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Sampai ayahnya dimakamkan, anaknya sendiri tidak hadir. Maka Rasulullah SAW di situ mengutus seseorang untuk mengabarkan. Tentu bukan utusan main-main, Rasulullah SAW tidak sembarangan.
Seseorang mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepada Rasulullah bahwasanya telah menghapus dosa-dosa perempuan tersebut, sang istri tersebut, karena sudah berkat ketaatannya kepada suaminya. Jadi ini gambarannya ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha." Jadi perempuan selama dia itu cukup salat 5 waktu saja, tidak perlu banyak-banyak salat-salat sunnah. Cukup puasa 1 bulan Ramadan saja, tidak perlu lagi puasa-puasa sunnah, dan menjaga faradnya, kemaluannya dengan baik, lalu dia taat kepada suaminya, itu kuncinya dakhalat jannata rabbiha, maka dia itu dipastikan masuk surga Tuhannya. Nah, itu intinya adalah cukup salat 5 waktu, cukup puasa Ramadan, selebihnya adalah kuncinya menjaga farad. Nah, hati-hati supaya tidak terutama di zaman sekarang banyak besar godaan menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya dan ditaati suaminya, maka masuklah dia ke dalam surga. Wa adhafa ta'ataz zauj ila mabanil Islam. Dan Rasulullah SAW jadi menambah dalam hadisnya itu tadi, taat kepada suaminya itu sebagai seakan-akan disejajarkan dengan rukun-rukun Islam. Salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, itu kan rukun Islam. Nah, disejajarkan di situ satu tambahannya yaitu taat kepada suami, itu sebagai kunci untuk perempuan masuk surga. Wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa faqal, Rasulullah SAW menyebutkan perempuan, bagaimana perempuan itu banyak berat yang dialami. Hamilat, mereka itu mengandung, hamil, itu pasti berat ya. Sudah bertambah beban yang dibawa. Kemudian perempuan-perempuan ketika hamil itu moodnya tidak karuan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang lemas. Walidat, kemudian menjadi ibu, pasti berubah 180 derajat kehidupannya yang tadinya santai, setelah menjadi ibu berat. Nah, inilah yang perlu dipahami, yang perlu dimengerti oleh para suami, sehingga apabila para istrinya mungkin ngambek, mungkin apa, supaya dimengerti, karena memang berat apa yang mereka rasakan. Murdiat, menyusui lagi. Nah, ini ada istilahnya sekarang baby blues, istilahnya orang-orang yang ketika ibu-ibu atau ibu-ibu muda terutama tidak siap menjadi ibu, nah, kemudian anaknya rewel, tidak mau disusui dan macam-macam. Nah, itu sampai-sampai banyak ya, anaknya ditinggal, kemudian ibunya menangis, bahkan anaknya juga disiksa oleh ibunya sendiri. Nah, itu disebut kasus baby blues, itu banyak sekarang. Oleh karena itu perlu persiapan mental, perlu persiapan iman bagi anak-anak perempuan yang mau menikah. Rahimat bi auladihinna. Jadi mereka sudah capek hamil, capek menjadi ibu, capek menyusui, kemudian mereka sayang kepada anak-anaknya. Laula ma yatina ila azwajihinna, selama mereka itu tidak memiliki kesalahan kecil itu tidak apa-apalah, tapi kesalahan besar, selama mereka tidak memiliki kesalahan besar kepada para suaminya, dakhala musalliyatuhunna aljannah, dan selama mereka menjaga salatnya sudah terjamin masuk surga. Nah, karena sudah berat yang ditanggung oleh perempuan, cukup salat-salat yang wajib saja, cukup puasa yang wajib saja, dan cukup mentaati suaminya, selebihnya ya lakukanlah bagaimana tanggung jawabnya kepada anak, maka mereka itu masuk surga. Nah, ini kadang-kadang bisa kita katakan lebih mudah jadinya perempuan masuk surga ya, daripada laki-laki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu finnar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW pernah diperlihatkan bagaimana kondisi neraka. Dan ketika dilihat ternyata menurut beliau, apa yang beliau lihat itu yang paling banyak penduduknya adalah perempuan. Beliau kebengak, heran, kenapa bisa? Faqulna lima ya Rasulullah, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Qal yakfurna al-la'na wa yakfurna al-ashir. Nah, penyebabnya adalah bukan karena mereka itu
malas-malasan. Malas-malasan dalam beribadah. Artinya malas-malasan ibadah selama wajibnya sudah ditunaikan, tapi sebabnya adalah mereka banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suaminya. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun pemberian suami kita itu kita harus hargai, kita harus terima dengan baik. Nah, ya, kadang-kadang sekarang banyak sudah pemberian suaminya, tetapi nuntut masih macam-macam seakan-akan tidak pernah memberikan apa-apa pada dia. Nah, itu penyebabnya. Nah, jadi ini ancaman berat ya, bisa dikatakan sebagai al-kabair, dosa besar. Berarti ketika mengingkari kebaikan suami. Apalagi sampai melaknat suami. Ada atau tidak ada seperti itu? Ada ya. Nah, ini sangat-sangat besar peluangnya membawa para ibu-ibu ke dalam neraka. Yakni az-zauj al-mu'ashir. Arti yakfurna al-ashir. Al-ashir itu adalah az-zauj al-mu'ashir. Itu laki-laki yang memang sehari-hari hidup berdampingan dengannya. Nah, marilah oleh karena itu ibu-ibu untuk belajar legowo, untuk belajar lapang dada, supaya diterima, dihargai pemberian para suaminya. Bagaimanapun para suaminya sudah banting tulang, sudah berusaha sekeras mungkin untuk memberikan. Wa fi khabarin akhar ittala'tu fil jannah fa idza aqallu ahliha an-nisa. Dalam riwayat yang lain tadi diperlihatkan neraka. Begitupun juga Rasulullah diperlihatkan surga. Beliau melihat kenapa kok sedikit sekali penduduknya dari kalangan perempuan. Maka beliau bertanya, "Ainan nisa?" Mana perempuan-perempuan ini? Kenapa sedikit masuk surga? Maka dijawab, "Syaghallahunnal ahmaran." Oh, mereka itu tidak masuk surga karena selama di dunia sibuk sama dua yang kuning saja. Apa itu? Az-zahab wa za'faran. Itu emas saja di dalam pikirannya. Emas saja pengen dibelikan sebanyak-banyaknya. Emas saja yang dikoleksi, tapi tidak pernah mengoleksi apa yang kira-kira membahagiakan suaminya. Wa za'faran, dan parfum-parfuman. Mungkin kita kurang ya, tetapi orang-orang mewah itu, orang-orang yang hedon-hedon itu ibu-ibunya sosialita istilahnya. Nah, itu parfumnya gila-gilaan harganya. Kemudian dikoleksi semua. Nah, itulah yang membuat sedikit sehingga mereka itu lalai dari kewajibannya, kewajiban pada Allah, kewajiban pada suaminya karena emas, karena za'faran. Yakni al-huli wa musbaghatus thiyab. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, atat fatatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Nabi Allah, inni fatatun ukhtab. Pernah datang, kata Sayyidah Aisyah, gadis perempuan masih muda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya ini gadis, anak masih mungkin usia-usia baru-baru muda, dan saya di khitbah lo dengan tari. Wa ini akrahu tazwij, dan aku itu sebenarnya dalam bayanganku itu nikah itu menyeramkan. Maka saya itu tidak sudi, masih belum sudi untuk menerima lamaran laki-laki ini. Tapi mungkin dia didorong sama keluarganya, udah terima, nikah. Fama haqquz zauj 'alal mar'ah. Nah, tetapi misalnya coba gambarkan ya Rasulullah, kira-kira apa kewajiban saya sebagai perempuan, sebagai istri nanti kalau saya jadi menikah kepada suami saya? Apa hak suami saya dari saya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Lau kana min qarnihi ila qadamihi sadidun fala hasathu ma addat syukrahu." Nah, coba bayangkan, kalau seandainya suaminya itu bernanah dari kepalanya sampai ke ujung kakinya, ujung atas kepalanya sampai ujung bawah kakinya, bernyat apapun ya. Apa nyat bahasa Hasak? Bernanah. Ya. Kemudian nidelot ring binen, nah sebersih man ranen niat si pampranan, dijilat oleh istrinya untuk membersihkan nanah yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki yang ada di tubuh suaminya, itu belum benar-benar bisa membayar kesyukuran kepada suaminya, belum bisa membayar kewajiban
yang sebenarnya kepada suaminya. Itu sampai-sampai bersedia menjilat nanah, ya, bayangkan. Berarti besarnya kewajiban seorang istri itu kepada suami. Nah, makanya tadi tidak berlebihan kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya, ya, gambarkan saja bahwasanya secara ringkas bahwasanya pernikahan itu ibarat perbudakan dan istri itu adalah sebagai budaknya. Nah, memang bukan seperti itu, tapi disinilah diolah oleh Imam Al-Ghazali daripada dalil-dalil yang ada. Nah, maka perempuan semakin ngeri lagi. Yang tadinya memang sudah ngeri sama dunia pernikahan. Dunia pernikahan ini banyak susahnya. Makin mendengar itu semakin lagi takut menikah. Ya sudah ya Rasulullah, saya takut menikah. Masa takutnya saya nanti jangankan delot semua, setengah saja saya jilat itu mungkin nggak sanggup. Tapi apa jawaban Rasulullah? Bala tazawwaji fa innahu khair. Tidak, menikah saja menikah. Karena dalam menikah itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kau jumpai. Seperti tadi mungkin kalau tidak menikah perempuan, kemudian sholat wirid panjang ibadahnya belum tentu masuk surga. Tapi kalau menikah cukup sholat yang fardu, cukup puasa yang fardu, selebihnya ya tidak mendatangkan perbuatan yang jahat, fahisyah, perbuatan yang keji untuk suaminya, terjamin masuk surga. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, atat imra'atun min Khaf'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat inni imra'atun ayyim. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ada seorang perempuan dari kabilah namanya kabilah Khaf'am. Kemudian menyampaikan matur kepada Rasulullah SAW, saya ini perempuan yang masih gadis. Ayyim artinya tidak memiliki suami. Apakah terlepas ayyim ini, apakah wa ankihul ayyama minkum, arti ankihul ayyama minkum, menikahilah perempuan yang memang tidak memiliki suami, terlepas apakah memang belum menikah sama sekali ataukah sudah menikah tapi sudah cerai. Jadi tidak boleh, haram hukumnya menikahi perempuan yang sedang bersuami. Wa uridu an atazawwaj, saya perempuan yang tidak memiliki istri dan saya ingin menikah. Sama haqquz zawj. Nah, sebelum saya menikah saya perlu tahu dulu. Ini seperti yang sering kita ulang-ulangi, ya. Ada namanya ilmul hal. Sebelum apapun kita menjalankan apapun, pelajari dulu ilmunya. Sebelum kita sholat, pelajari. Berarti wajib, ya. Wajib hukumnya kita tahu fikih sholat. Dan untuk sahnya sholat itu ada namanya at-taharah, bersuci. Maka wajib kita tahu berwudu, tahu apa rukun syarat yang bisa merusak mandi wajib dan seterusnya. Begitupun mau berhaji wajib hukumnya mempelajari dulu manasik haji, wajib hukumnya jadinya kita ikut pembekalan manasik. Kemudian sebelum kita akan menjadi pedagang di pasar, wajib hukumnya kita pelajari dasar-dasar fikih muamalat. Kita akan menjadi dokter, ada juga fikih-fikihnya. Kita mau menjadi guru, perlu kita tahu. Banyak ulama-ulama mengarang kitab-kitab adabul, termasuk ta'limul muta'allim, ya, dan kitab-kitab yang lain. Itu supaya tahu bagaimana kewajiban-kewajiban para guru ketika mengajar. Nah, sekarang mau menikah wajib juga tahu fikih pernikahan. Nah, bahkan perlu diseminarkan, ya, diseminarkan dalam waktu ini. Bahkan banyak di kota-kota, perkotaan-perkotaan itu dibuka seminar-seminar tentang persiapan memasuki jenjang pernikahan atau parenting sebagai orang tua. Nah, di sini ada perempuan yang patut kita tahu, patut kita teladani, yaitu ketika mau menikah ditanya, apa kewajiban saya supaya saya tidak salah-salah dalam di rumah tangga nanti sebagai suami, sebagai istri. Dijawab oleh Rasulullah, inna min haqqiz zawji 'ala zawjah idza aradaha 'ala nafsiha wa ia 'ala zahri ba'irin alla tamna'ah. Yaitu kewajiban di antara kewajiban istri kepada suaminya dan hak suami kepada istrinya adalah apabila suaminya pengen untuk berhubungan dengan istrinya, kemudian istrinya sudah naik untanya, artinya sudah siap-siap mau berangkat kemana gitu, sudah dandan, sudah rapi, sudah selesai mandi, ya. Mungkin sekarang mau pergi dinas, mungkin sudah pakai baju dinasnya, pakai baju Prabowo istilahnya sekarang.
Nah, sudah pakai, kemudian suaminya mau lepas, ya. Allah tamna'ah, tidak boleh untuk sudah jam segini telat saya nanti. Wa min haqqihi alla tu'tiya syai'in min baitihi illa biiznihi. Dan di antara kewajiban istri agar dia itu tidak mengeluarkan apapun dari dalam rumah suaminya untuk diberikan, disedekahkan kecuali dengan seizin suaminya. Kecuali nanti ada perkecualiannya itu at-ta'amur ratab. Kecuali kalau makanan-makanan yang basah, yang cepat basi. Nah, itu ada keringanan untuk tanpa izin daripada suaminya. Nah, tetapi makanan-makanan yang kira-kira kue yang mungkin tahan beberapa hari, ataupun ada baju, ataupun ada sarung, ini jarang dipakai sama suami saya, ini saya sedekahkan saja. Nah, itu tanpa seizin suami itu tidak boleh. Perlu diketahui oleh para istri. Jadi jangan keluarkan apapun dari rumah untuk ba'ata walaupun untuk disedekahkan. Padahal sedekah itu adalah suatu hal yang fadilah, suatu hal yang utama, tapi tanpa seizin suami, jadi itu jadi justru tidak ada pahalanya, bahkan bisa mendatangkan dosa. Kalaupun dia lakukan, fa in fa'alat dzalika kana al-wizru 'alaiha wal ajru lahu. Kalau dia mensedekahkan apa dari dalam ruang rumahnya milik suaminya, ataupun belum tentu ini milik saya atau milik suami saya, kan banyak dalam rumah tangga itu tidak kita tentukan ini wilayahnya milik saya ataukah milik istri. Nah, itu disedekahkan tanpa izin suaminya, maka apa yang terjadi? Perempuan mendapatkan dosa dan justru suaminya yang mendapatkan pahala apabila tanpa izin. Nah, berbeda kalau misalnya dapat izin, berarti dua-duanya mendapatkan pahala. Wa min haqqihi alla tasuma tatawu'an illa bi'idznih. Dan juga termasuk kewajiban istri supaya tidak perlu puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat faqad ja'at wa 'atashat wa lam yuqbal minha. Dan apabila seorang istri berpuasa tanpa izin suami, walaupun lapar, walaupun haus, tidak diterima puasanya. Wa min haqqihi alla takhruj min baitiha illa biiznih. Dan termasuk juga kewajiban istri agar dia itu tidak keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Kalau dia melakukannya, la'anat hal malaikah hatta tarji' ila baitiha aw tatub. Maka selama perjalanannya keluar itu dia dilaknat oleh malaikat sampai dia itu bertaubat. Apalagi ke mall, ya. Mall itu tidak bisa sejam 2 jam. Kalau sudah berkumpul dengan teman-temannya sesama perempuan, nah itu bisa sampai diusir sama tukang semati dila ke mall atau laku pekan. Nah, semakin lama di luar, semakin lama dilaknat oleh malaikat. Jadi izinlah kepada suami sebelum keluar. Ya, atau mungkin sekali izin, misalnya ya, kalau misalnya itu adalah rutinitas, nah maka sekali izinkan saya di jam segini menuju sini. Kalau bisa setiap hari tetap diulang-ulangi izinnya, karena ini berat, ya, dilaknat oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqi 'alaiha." Kalau boleh, saya itu kata Rasulullah SAW untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang yang lain, tetapi kan tidak boleh. Kita hanya boleh bersujud, manusia itu hanya boleh bersujud kepada Allah. Kalau boleh, maka yang saya akan perintahkan untuk bersujud itu adalah para istri bersujud kepada suaminya. Saking besarnya hak para suami itu dari yang bisa didapatkan dari istrinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'ah min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Di mana posisi perempuan, para ibu-ibu, paling dekat dengan Tuhannya? Kalau kita mungkin bapak-bapak ketika di masjid, ketika bersujud, nah itulah posisi kita paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ma'a rabbiha wa huwa sajid. Nah, dalam hadisnya itu bahwasanya posisi terdekat seorang hamba laki-laki dengan Tuhannya yaitu ketika dia itu bersujud. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah dekat dengan Allah, maka perbanyaklah doa. Tetapi perempuan di mana dia itu kalau mau mencari posisi paling dekat dengan Allah, diam di dalam rumah. Wa inna salataha fi sahni dariha afdal min salatiha fil masjid. Nah, sembayangnya perempuan itu
di tengah-tengah ruang rumahnya itu lebih afdal daripada sholatnya di masjid. Wa salataha fi baitiha afdal min salatiha fi sahni dariha. Dan sholatnya jadi sholat perempuan di teras rumah itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Nah, sekarang sholat di dalam rumah itu lebih afdal daripada sholat di teras rumah. Wa salatuha fi mikhda'iha afdal min salatiha fi baitiha, dan sholatnya di dalam kamarnya itu lebih afdal daripada sholat di ruang tengahnya. Itu urutannya ya. Tetapi tentu tanpa izin suami. Apalagi sekarang perempuan-perempuan yang masih mungkin istilahnya ibu-ibu muda ya. Nah, itu kalau ibu-ibu sudah usia ya tidak apa-apa sholat di masjid, tapi ibu-ibu muda fitnahnya besar, apalagi pemuda-pemuda sekarang macam-macam, kita tidak tahu seluk-beluknya. Nah, maka dipertimbangkan hadis ini, yaitu daripada sholat di masjid lebih baik sholat di teras rumah. Lebih afdal lagi sholat di tengah-tengah rumah, lebih afdal lagi sholat di dalam kamar rumah, berlaku bagi perempuan. Wal makhdu' wal mikhda' baitun fi bait, yaitu kamar maksudnya. Wadzalika lis-sitr, saking pentingnya perempuan itu satar. Tapi sekarang kita dengan zaman sekarang, ketika kita meminta perempuan seperti ini, kita dikira terbelakang ya. Perempuan-perempuan itu berlomba-lomba mengejar karir. Banyaklah alasan-alasannya. Tetapi lama-lama kelamaan kita sadar dengan kejadian-kejadian yang banyak, memang paling bagus itu adalah perempuan itu diam di rumah. Tapi kalau kooperatif, kalau bekerja sama, kalau nanti benar-benar suaminya itu mencari nafkah dengan baik, sehingga tidak perlu lagi istrinya keluar. Istri cukup berdoa, mendoakan suaminya dari rumahnya. Dan dengan catatan, kenapa perempuan-perempuan sekarang banyak yang berkarir, karena mereka itu trauma mungkin melihat orang-orang di sekelilingnya ya. Banyak dihianati oleh suaminya ketika keluar, sehingga nanti mereka setelah diceraikan, tidak ada lagi yang menyelamatkan mereka kecuali karirnya. Nah, itu yang mungkin dilema atau pilihan berat bagi para ibu-ibu, sehingga kita perlu mengerti juga, sehingga tidak bisa kita paksakan perempuan-perempuan itu untuk memang diam di rumah selama saling percaya, selama saling ridho, selama saling menjaga diri. Nah, itu walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu aurah, perempuan itu memang secara zatnya sudah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, maka apabila dia sudah keluar maka dikerumunin oleh syaitan, semakin dihias-hias pandangan laki-laki kepada perempuan yang memang pada zatnya itu adalah aurat. Wa qala aidan lil mar'ati ashru aurat, dan dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya perempuan itu memiliki 10 aurat. Fa idza tazawwajat satara zauj auratan wahidah, apabila menikah yang tertutupi oleh suaminya hanya 1 aurat saja. Fa idza matat sataral qabru al-ashar aurat, tapi auratnya itu masih, bukan dengan menikah kemudian dia itu boleh leluasa, masih ada 9 auratnya. Kapan habis selesai auratnya? Habis kalau dia itu sudah dikubur, sudah mati dikubur, baru selesai semua auratnya itu. Bahkan kalau mati belum dikubur masih auratnya, sehingga yang boleh nanti memandikannya hanya sesama perempuan ataupun suaminya. Fa huququz zauj 'ala zaujah katsirah wa ahammuha amran. Jadi kalau mau disebutkan, mau dirincikan hak-hak para suami dari istrinya itu banyak sekali, tetapi yang terpenting itu adalah 2. Yang pertama as-siyanah was-sitr, menjaga diri. Perempuan menjaga diri, menutup diri. Wal akhar tarkul mutalabah mimma wara'a al-hajah. Jangan menuntut lebih daripada yang perlu. Cukup kita dipenuhi keperluan kita, sudah bersyukur. Tetapi kalau misalnya tidak, yang hal-hal yang primer-primer saja tidak dipenuhi, nah itu berhak istri untuk menuntut. Wa ta'affuf an kasbihi idza kana haraman, dan bahkan membantu suaminya itu supaya jangan jatuh kepada pekerjaan-pekerjaan yang haram.
Wa hakadza kanat adatun nisa fi salaf. Beginilah para perempuan di generasi salaf. Jadi generasi salaf itu disebut dengan generasi emas ya. Generasi-generasi terbaik, yaitu di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nah, seperti inilah para perempuan. Mereka itu setiap suaminya keluar dari rumah untuk mencari nafkah, maka dipesan oleh para istri salaf ini, dan juga istri dan juga anak-anak perempuannya berpesan, Raneku, wahai suamiku, wahai kata anaknya nanti, wahai ayahku, iyyaka kasbal haram, cari rezeki yang halal ya, jangan carikan untuk kami rezeki yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju' wad-dur. Kami bisa bersabar kalau misalnya kami lapar. Nanti engkau pulang karena tidak mendapatkan rezeki dari jalur halal, tidak dapat apa-apa, tidak pulang apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kami tahan lapar, tidak apa-apa kami sakit bahkan, wala nasbir 'alan nar. Tapi engkau pulang kalau misalnya tidak mendapatkan jalan untuk mendapatkan nafkah halal sehingga harus mencari dari haram, banyak engkau bawa pulang, makan enak tapi itu dari haram, nah itu kami tidak sanggup bersabar dengan api neraka. Bagus sekali ya, bagus sekali bahwasanya lebih baik kami tahan lapar dan lebih baik kami tahan sakit di dunia daripada kami akan sabar terhadap neraka. Wa hamma rajulun minas salaf bis safar fakariha jiranuhu safarah. Nah, ini hebatnya wanita-wanita salaf, istri-istri salaf yang perlu ditiru oleh istri-istri zaman now. Ada suami mau melakukan safar, musafir, diprovokasilah istrinya oleh tetangga-tetangganya. Itu kenapa kamu biarkan saja suami kamu keluar misalnya mau bukan mencari nafkah, bukan mencari uang, tapi keluar untuk berperang misalnya. Lima tardina bi safari walam yada' laki nafaqah. Dia keluar kemudian tidak meninggalkan belanja. Apa kamu ridha? Nah, ini tingginya keyakinan wanita salaf, maka menjawab, zauji mundu araftuhu akala. Saya sendiri yang paling kenal siapa suami saya, bagaimana suami saya. Jadi suami saya ini kalau ada di rumah, kerjaannya makan saja. Menghabiskan apa yang ada di dapur, menghabiskan apa yang ada di rumah. Wa ma araftuhu razzaqan, bukan mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu siapa? Tuhan yang Maha Razzaq. Tuhan yang Maha menurunkan rezeki. Nah, sekarang bagaimana saya tidak ridha? Yadhhabul akal wa yabqa razzaq. Tukang makan itu pergi dan tinggallah menjaga saya itu yang tukang memberi rezeki, yaitu Allah. Tukang makan itu suami, yang tukang memberi rezeki itu adalah Allah. Nah, inilah yang kalau kita sekarang secara zahir, secara logika, kalau kita hitung-hitungan pakai akal, tidak ditinggalkan kita pergi berhaji misalnya, tidak ditinggalkan kita belanja, mau makan apa. Nah, jadi yang pergi berhaji itu adalah tukang makan, tapi Allah itu tukang memberikan rezeki. Nah, jadi inilah bagaimana keyakinan akidah yang dimiliki oleh wanita-wanita salehah dari kalangan salaf. Wa khattabat Rabi'atu bintu Ismail Ahmada ibn Abil Hawari. Nah, jadi ada perempuan namanya Rabi'ah binti Ismail. Jadi ada waliullah terkenal namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Satu masa dengan Rabi'ah binti Ismail, berbeda orangnya. Rabi'ah al-Adawiyah itu tinggal di Basrah, Rabi'ah binti Ismail ini walinya Syam, sama-sama waliullah, sama-sama golongan tokoh Sufiyah. Jadi apa standarnya seseorang itu bisa dikatakan sebagai aulia Allah? Nah, itu ada kitab namanya Hilyatul Aulia. Kalau ada namanya di situ, itu Hilyatul Aulia itu seakan membuat list para wali pada zaman itu, list wali besar pada zaman itu, dan dibuat biografinya. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah masuk di situ, Rabi'ah binti Ismail juga masuk, termasuk Ahmad bin Abil Hawari juga masuk. Nah, coba ini perempuan yang mengkhitbah laki-laki, ditanjak dirin. Rabi'ah binti Ismail ditanjak dirin laku seorang alim, seorang imam, si sufi berzikir dan pegawaian de buya pegawaian ya, abid ahli ibadah. Jadi Rabi'ah binti Ismail ini dia yang meminang laki-laki bernama Ahmad bin Abil Hawari. Fakariha dzalik. Nah, awalnya ditolak oleh Ahmad bin Abil Hawari, tidak diterima. Karena beliau itu abid, lebih senang beribadah. Maka dijawab dengan halus tawaran pinangan daripada perempuan. Di sini berarti tidak apa-apa para perempuan itu yang
Tanjak diri lah laku selaki ya. Masa kita tanjak diri laku selaki tidak apa-apa. Kalau misalnya mungkin laki-lakinya tidak nangkap kode mungkin tidak apa-apa disampaikan secara langsung. Bagaimana dulu Sayyidah Khadijah lewat namanya perempuan namanya Nafisah ya. Sebandar lah, yang sebandar. Coba salam mati. Nah, itu tidak apa-apa, bukan aib. Nah, ini dilakukan oleh seorang solehah bernama Rabi'ah binti Ismail. Dijawab, demi Allah, saya itu sudah tidak ada angan pada perempuan. Saya lebih suka dengan keadaan saya sekarang, mengajar, beribadah, berzikir. Maka dijawab oleh Rabi'ah, saya juga sama, saya juga ahli ibadah sama seperti engkau. Saya juga tidak memiliki syahwat. Lalu kenapa saya perlu mengajakmu menikah? Nah, justru untuk kebaikanmu, justru untuk kebaikan umat. Jadi jadi Rabi'ah ini beliau jadi ahli ibadah banting setir, padahal orang tuanya itu orang kaya raya. Tapi banyak kita temukan di Mesir itu sufi ya, sufi yang kaya raya, punya perusahaan beromset miliaran rupiah. Itu guru-guru kami banyak seperti itu. Orang tuanya memang sufi terkenal sebagai wali dan anak-anaknya itu rata-rata kaya-kaya. Nah, itu di sini sama seperti itu ya. Jadi ada orang kaya punya anak perempuan dan anaknya itu tidak tergoda dengan kekayaan, tidak mau meneruskan kekayaan ayahnya, lebih suka untuk beribadah. Maka dia mewarisi kekayaan ayahnya atau dari kekayaan suaminya, bebalu ya. Kekayaan suaminya. Maka saya tidak tahu, karena saya lebih banyak diam di rumah, saya tidak tahu ini bagaimana menyalurkan supaya harta ini terpakai untuk kemaslahatan umat. Nah, ini coba perlu ini perempuan, ibu-ibu meniru gaya pikir daripada Rabi'ah ini ya. Saya ingin agar ada yang menyalurkan, menafkahkan. Nah, ini saya pinginnya harta ini dinafkahkan kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu, satu lingkaran itu, satu circle, supaya mereka yang fokus beribadah ada yang jadi donaturnya. Mereka silakan fokus berzikir, tapi mereka itu menerima BLT misalnya, tanpa perlu bekerja, tetap mendapatkan bulanan. Lagi misalnya ini sifatnya adalah aset, misalnya begabah ya, bedoi tanah. Nah, setiap begabah saya tidak perlu menerima, bagi sudah kepada teman-temanmu. Dan saya sudah tahu engkau adalah orang soleh yang bisa mengelola, yang bisa amanah dalam menjaga harta ini. Dan engkau juga memiliki banyak kenalan-kenalan orang soleh, kemana seharusnya uang ini disalurkan. Maka itu saya harap itu menjadi jalurku pada Allah. Nah, jadi beliau ini, Rabi'ah ini, perempuan yang hebat, tidak mencukupkan dirinya puas dengan ibadah saja, tapi mencari jalur menuju Allah, yaitu lewat berderma. Jadi setiap apapun pintu-pintu kebaikan kita ketuk ya, kita lalui, jangan hanya puas dengan satu macam kebaikan. Oh, kalau begitu, kata Ahmad bin Abil Hawari, saya izin dulu kepada guru spiritual saya. Ini pentingnya punya guru spiritual ya. Jadi apapun yang setiap tindakan baik besar ataupun kecil, nah itu dalam tradisi sufi itu harus disampaikan, harus diminta izin kepada guru spiritualnya. Maka pergilah beliau konsultasi kepada gurunya bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, ini berulang-ulang kali disebut oleh Imam Al-Ghazali ya, termasuk ketika menyebutkan afatun nikah, ketika mentahzir orang-orang untuk menikah, menyebutkan bahaya-bahaya menikah. Nah, ini kelompok kontra menikah ini Abu Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan bahwasanya lebih baik di zaman sekarang itu lebih baik maslahat untuk tidak menikah. Kita ingat ya. Nah, karena Abu Sulaiman Ad-Darani itu memang selama ini melarang saya menikah, kata Abu Ahmad bin Hawari, dan beliau mengatakan ma tazawwaja ahadun min ashabina illa taghayyar. Karena apa? Bukan tanpa alasan, karena setiap murid-murid saya yang menikah itu pasti berubah orientasinya. Yang tadinya orientasi akhirat fokus, kalau sudah menikah itu berubah sudah. Falamma sami'a kalamaha qala, setelah ditahu tapi alasannya Rabi'ah tadi tujuannya adalah ada harta besar yang perlu disalurkan, tidak bisa beliau sendiri menyalurkan karena perempuan yang menutup diri butuh suami yang langsung menjadi manajer keuangannya. Ya sudah, kalau begitu bagus sekali, nikahi dia. Nah, setelah dinikahi,
Fa innaha tazawwaj biha, nikahi dia, fa innaha waliyatullah, yaitu waliyatullah. Kalau laki-laki waliyullah, kalau perempuan waliyatullah. Hadza kalamus siddiqin. Ini sudah disampaikan oleh as-siddiqin, disaksikan kewaliannya. Maka fatazawwajtuha, kata Ahmad bin Hawari, maka ya karena atas izin guru saya nikahi dia. Maka fi manzilina karrun min jissin. Fafaniya min ghusli aidil musta'jilin lil khuruj ba'dal akli fadlan amman wasala bil asnan. Nah, ini ketika akad nikah atau begawe, itu ramai sekali orang yang datang. Jadi dari kalangan-kalangan sufi. Nah, kalau di Mesir itu masih banyak sekali sufi itu. Dan itu terlihat dari ada agenda tahunan mereka, pawai, dan itu Maulid Zainal Husain istilahnya. Nah, itu datang dari rumah-rumah, dari daerah-daerah, dari dusun-dusun yang jauh sekali, dari provinsi-provinsi datang ke Kairo untuk merayakan, ya. Dan mereka itu orang-orang yang benar-benar sederhana sekali. Nah, kadang-kadang kita itu di sana disuruh keluar dari kos supaya nanti bapak kosnya, kamu silakan mengungsi ke rumah teman kamu yang di luar darosah ini, karena semua darosah itu dipakai semua. Nah, kamu pergi ke mana, mungkin ada teman-teman kamu di kecamatan lain, kamu numpang di sana selama 1 minggu ini biar untuk mereka. Nah, jadi banyak sekali, ya. Nah, ini begitulah banyaknya sufi-sufi itu yang datang. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka itu walaupun sudah disediakan cuci tangan, nah itu lebih baik mereka itu cuci tangan langsung digosok-gosok tangannya di tanah. Saking kalau antri cuci tangan itu di keran ataupun ini lama nanti. Sedangkan sufi itu kan banyak kesibukannya, tidak mau, mereka itu maunya lebih sama Allah gitu, ya. Nah, itulah menggambarkan tentang keberkahan dari pernikahan tersebut. Ramai sekali yang datang. Qala wa tazawwajtu 'alaiha thalath niswah. Nah, jadi justru yang tadinya Ahmad bin Hawari ini tidak mau menikah, setelah menikah dengan Rabi'ah, justru setelahnya menikah 3 kali. Disuruh oleh Rabi'ah, ya, kalau misalnya kamu mau, saya kan ini ahli ibadah, ya, mungkin tidak bisa melayani kebutuhan biologis, mau menikah saja, mau berapa, 1, 2, 3, karena 3 berarti batas tambahannya, nikah lagi dengan 3 perempuan tersebut. Maka nut'imut thayyibat wa tutayyibuni. Bahkan beliau ini Rabi'ah ini yang membiayai hidup suaminya yang bermadu itu, dan membiayai kehidupan madu-madunya. Ada yang bisa seperti itu sekarang. Wa taqul idhhab binasyatika wa quwwatika ila azwajika. Ya, makan bagus-bagus supaya nanti kamu kuat nanti sama istri-istrimu. Nah, itu hebatnya. Maka Rabi'ah hadhihi, dan Rabi'ah bintu Ismail ini tusyabbah fi ahli Syam bi Rabi'ah al-Adawiyah fil Basrah. Jadi ini kita kenalnya dengan Rabi'ah al-Adawiyah yang banyak diceritakan tentang cerita-cerita kesufiannya. Nah, itu sama, bisa dikatakan sama kelasnya. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu di Basrah, dan di Syam itu adalah ikonnya adalah Rabi'ah bintu Ismail. Nah, itulah bagaimana gambaran kewajiban para istri pada suaminya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini, dan masih banyak. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di minggu depan. Mungkin terakhir, karena minggu depan selanjutnya kita sudah siap-siap untuk berangkat umroh. Jadi karena itu juga minggu pertama, mungkin hari pertama puasa, ya, biar mungkin, karena nantilah kita lihat kondisinya, mungkin bisa 2 kali lagi atau sekali lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa agar semua apa yang kita niatkan, terutama untuk pondok kita, ya, berjalan dengan lancar. Maratu sampai yang terakhir, insyaallah untuk Natu Adaang, mahasiswa-mahasiswa khusus daurah di awal bulan Ramadan sekitar 5 atau 6 hari.